Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10. Di sini kami akan melakukan hasil analisis kami yang berjudul yaitu melakukan segmentasi konsumen supermarket dengan analisis Cummins. Perkenalkan, saya Aris Novladi dengan NIM 105 18 103. Baik, pendahuluan. Salah satu peran utama dalam data mining adalah clustering, yaitu untuk mengelompokkan data-data yang memiliki kemiripan. Dalam Cummins, arti dari kemiripan adalah jarak antara nilai dengan sentroid atau titik tengah dari cluster. Kebanyakan implementasi Cummins mengukur kemiripan dengan jarak Euclidean, yaitu akar dari jumlah perbedaan jarak setiap nilai. Setiap data latih kemudian akan dikelompokkan dalam beberapa cluster tergantung dari jarak terdekat di setiap tengah cluster. Teknik ini kurang lebih akan memisah data latih menjadi kelompok-kelompok kecil atau kelompok-kelompok besar yang nantinya setiap kelompok tersebut memiliki ciri khas atau kecenderungan tersendiri. Hasil yang dapat nantinya adalah berupa segmentasi konsumen berdasarkan kecenderungan pemilihan mereka. Dengan menggunakan informasi-informasi ini, berbagai langkah strategis bisa digunakan untuk mendatangkan keuntungan bagi operator seluler. 2. Kajian pustaka. Konsep dasar teknik data mining clustering. Teknik clustering pada data mining membagi data ke dalam beberapa kelompok yang memiliki arti, kegunaan, atau keduanya. Kelompok secara konsep terdiri dari kumpulan data yang memiliki karakteristik yang mirip antara satu sama lain, berperan penting untuk analisis dan upaya mendeskripsikan data. Pengelompokan data ini tidak dilakukan secara acak, tapi menggunakan kriteria-kriteria tertentu. Biasanya pengelompokan dilakukan berdasarkan informasi yang ditemukan pada data yang mendeskripsikan hubungan dengan data lain. Kedua itu algoritma clustering Cummins. Cummins adalah salah satu teknik dalam clustering atau pengelompokan data yang menggunakan centroid atau titik tengah untuk memisahkan data dalam Cummins. Kita harus menentukan berapa angka atau kelompok data yang nantinya akan dibuat. Metode lain adalah dengan menggunakan centroid awal untuk mengelompokkan data agar kelompok yang dibuat tidak terlalu acak. Perhitungan jarak dari data ke centroid dalam Cummins biasanya dilakukan dengan Euclidean. Cosine similarity atau kolerasi. Karena itu, Cummins seringkali disebut sebagai algoritma clustering yang simpel karena hanya mengukur jarak atau kemiripan setiap data centroid. Oke, saya lanjutkan. Saya Muhammad Yoga Saputra dengan NIM 108 105 108 98. Metode penelitian. Metode pengumpulan data. 1. Metode observasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan langsung kepada objek penelitian. Yang kedua, metode studi pustaka. Studi pustaka mengumpulkan data dengan mempelajari masalah yang berhubungan dengan objek yang diteliti serta bersumber dari buku-buku pedoman, literatur yang disusun oleh para ahli untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian. Yang ketiga, ada metode wawancara, yang merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab atau wawancara langsung kepada bagian pemasaran atau marketing. Selanjutnya, metode analisis data. Teknik data mining yang pertama adalah melakukan pre-processing dengan metode feature selection. Teknik ini akan memilah atribut, variabel, atau fitur yang nantinya akan dianalisis. Tujuannya adalah untuk mengurangi kompleksitas atribut yang akan dianalisis tanpa menghilangkan esensi data. Atribut atau fitur yang dipilih harus berukuran lebih kecil dan harus tetap memiliki data yang berguna sesuai dari tujuan analisis. Next. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Beberapa kolom yang digunakan dalam cluster adalah kolom children, yang merepresentasikan jumlah anak yang dimiliki, age atau usia konsumen, income atau pendapatan konsumen, is married yang merepresentasikan atau status
pernikahan konsumen, income yang merepresentasikan penghasilan konsumen, dan spend yang merepresentasikan uang yang dibelanjakan konsumen. Selanjutnya ditunjukkan pada gambar 1. Klaster pertama mewakili 14,95% konsumen, merupakan klaster dengan penghasilan dan pembelian terbesar. Mereka memiliki penghasilan rata-rata $75.709 Amerika. Kebanyakan berusia di atas 30 tahun namun tidak memiliki anak dan tidak menikah. Selanjutnya klaster kedua mewakili 27,56% konsumen, merupakan klaster dengan anggota terbanyak. Mereka memiliki penghasilan rata-rata sebesar $31.325 Amerika dan kebanyakan berusia di atas 30 tahun dan memiliki 1 hingga 3 orang anak. Selanjutnya klaster ketiga mewakili 21,05% konsumen, merupakan klaster dengan penghasilan menengah. Mereka memiliki penghasilan rata-rata sebesar $57.178 Amerika dan kebanyakan berusia 40 tahun dan memiliki 1 hingga 3 orang anak. Selanjutnya klaster keempat mewakili 22,72% konsumen, merupakan klaster dengan mayoritas lansia. Mereka memiliki penghasilan rata-rata terbesar $42.731 Amerika. Semuanya berusia di atas 37 tahun dan memiliki 1 hingga 3 orang anak. Selanjutnya klaster kelima mewakili 13,06% konsumen, merupakan klaster dengan anggota paling sedikit. Mereka memiliki penghasilan rata-rata sebesar $76.871 Amerika. Semuanya berusia di atas 37 tahun, namun kebanyakan tidak memiliki anak atau hanya memiliki 1 anak. Oke, mungkin selanjutnya saya coba jelaskan tentang kodenya. Perkenalkan, saya Rizky Muhammad dengan NIM 105188089. Jadi kode yang digunakan kita seperti biasa menggunakan Pandas, NumPy, dan Matplotlib. Yang pertama kita import datanya. Jadi di sini kita punya data sekitar 2000 data, dimana ini tuh merepresentasikan konsumen yang pernah membelanja di supermarket tertentu. Nah, di sini termasuk ada income atau penghasilan, jumlah anak dan jumlah remaja, dan sisanya ini termasuk pembelian konsumen tersebut ke supermarket ini. Di antaranya ini wines, atau di sini sebenarnya sebanyak lagi. Yang pertama ada proses pre-processing. Jadi yang pertama kita mengubah kolom date customer menjadi tipenya date, dan ini nanti akan digunakan untuk menghitung berapa lama konsumen tersebut sudah berlangganan dengan supermarket ini. Jadi misal ini kan datanya diambil di 2014, jadi hari ini tuh dianggapnya 2014. Jadi nanti today itu diisinya hari sekarang dikurangi hari semenjak dia pertama kali belanja gitu. Jadi misal dia pertama kali belanja di tahun 2013, dia hasilnya mungkin 1 tahun. Selanjutnya kita melakukan penambahan lain, misalnya nambah kolom age atau tahun. Jadi di datanya asalnya itu dia cuma ada kolom year birth atau tahun lahir. Nah, untuk mendapat umur si pelanggan kita kurang dari tahun sekarang. Kita sembunyikan sekarangnya 2014. Nah, setelah itu kita tambah kolom anak. Jadi children namanya, ini kita tambah dari kid home dan teen home. Jadi kid home itu mungkin maksudnya total anak yang belum remaja, sedangkan teen home ini sudah remaja. Nah, setelah itu kita menghapus outlier atau data yang tidak standar gitu. Jadi kita hanya menginclude data income yang lebih dari 0 dan data orang yang lahir lebih dari tahun 1930. Nah, setelah itu kita buat kolom lagi namanya marital status. Itu kita mengganti, jadi kalau dia married itu kita ubah jadi relationship,
Tapi kalau dia udah bukan married, dia misalnya cuma together atau udah cerai, itu kita ubah jadi single. Nah, nanti kita ubah jadi 1 dan 0 di kolom baru namanya is married. Jadi pakai fungsi ini. Kalau dia isinya relationship atau married gitu ya, itu 1 nilainya, kalau belum married itu 0. Nah, habis itu kita buat data pembelian atau pembelanjaan. Jadi di sini kan dipisah-pisah gitu datanya. Si konsumen ada belanja wine, ada belanja fruit atau buah-buahan, belanja daging, ikan, dan permen, kita satuin di kolom spend. Nah, terus campaign atau iklan yang dilihat juga kita satuin, ada campaign 1, 2, 3, 4, dan 5. Kita satuin di kolom accept campaigns. Terus total pembelian atau total yang mereka belanjakan, itu uang yang dibelanjakan, itu kita satuin di kolom total purchase. Jadi ada lewat web, lewat katalog, dan lewat store, dan lewat deals. Nah, ini hasil datanya kurang lebih. Jadi sekarang ada kolom-kolom baru, diantaranya ada age, children, is married, spend, accept campaign, total purchase. Setelah itu kita lihat korelasinya. Ini mungkin cuma lihat hubungan antar kolom doang. Habis itu kita lakukan encoding. Jadi kita mengubah label atau kolom yang bertipe objek menjadi kategorikal agar bisa dibandingkan satu sama lainnya. Nah, ini kita pakai scikit-learn atau scikit-learn. Nah, hasilnya kurang lebih jadi angka semua. Jadi mulai dari tahun, edukasi, data semuanya jadi angka. Nah, habis itu kita lakuin dimensionality reduction atau kita mengerucutkan dimensi. Jadi supaya gampang di Kaminsnya, kita menggunakan PCA. Jadi dari kolom yang banyak ini kita ubah jadi cuma 3 kolom 1, kolom 2, kolom 3. Nah, ini tanpa mengubah data-data gitu. Jadi ini masih merepresentasikan data yang pentingnya gitu. Nah, setelah itu kita mulai clustering. Jadi pertama kita gunain elbow method untuk menentukan jumlah cluster. Nah, dari elbow method yang dimasukin, jadi dia tercipta cluster yang paling ideal tuh di sama dengan 5. Jadi kita bisa membagi jadi 5 cluster. Nah, setelah itu kita gunakan clustering dengan metode Kamins ya. Di sini kita gunakan algoritma Kamins, dipanggil di algoritma. Dan hasilnya itu kurang lebih jadi ada 5 cluster nih, yang mana kalau didetailkan dengan Plotly itu sebentar. Nah, ini kalau didetailkan dengan Plotly, jadi ada 5 cluster. Yang pertama ada yang warnanya ke oren-orenan sampai ke biru-biruan, dimana dia itu berbanding lurus. Jadi misalnya spend atau jumlah yang dibelikan di supermarket itu dia kurang lebih berbanding lurus sama income atau penghasilan si pembelinya gitu. Ini kan agak naikin ya sedikit. Dan juga ada faktor lainnya, misalnya dia ada is married atau udah nikah atau belum, sama children atau jumlah anak. Misalnya yang jumlah anaknya sedikit itu dia spendingnya lebih gede, mungkin karena nggak ada beban mungkin ya. Itu mungkin. Dan terakhir ini cluster yang dibagi-bagi. Jadi supaya bisa menarik kesimpulan, kita harus bisa melihat masing-masing clusternya gitu. Misalnya di cluster pertama ini kita ada siapa aja. Nah, di cluster pertama itu dia, kalau bisa dilihat di sini ada cluster 0. Di cluster yang ke 0 gitu, yang pertama dia ada 371 orang, dimana rata-rata penghasilannya itu $75.000 seperti yang tadi disebutkan. Rata-rata usianya 36 tahun, rata-rata
spendingnya itu $1.400 dan rata-rata anaknya itu 0,2 atau rata-rata nggak punya anak, jadi rata-ratanya kurang dari setengah gitu, lebih mendekati 0. Nah terus itu diulangi hingga 4 klaster, itu sudah dianalisis. Setelah itu kita buat Heroku-nya. Jadi karena kita cuma clustering tapi bukan prediksi, jadi kita cuma nampilin klasternya gitu. Di sini ada klasternya yang tadi itu ada 5 klaster. Nah ini bisa di hover gitu ya, bisa dilihat ininya berapa datanya. Yang ini juga sama. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 10. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.